Hai guys, balik lagi dengan gue Jeffrey. Dan hari ini gue mau bikin sebuah vlog. Ini tentang iPhone XR lagi. Jadi gue sempat bikin review iPhone XR beberapa bulan yang lalu, mungkin kayak Januari atau Desember, gue lupa. Dan jadi waktu itu gue baru dapat iPhone XR ini di bulan November kalau nggak salah, di bulan launchingnya itu di US waktu itu, karena kebetulan ada saudara yang pergi ke sana dan dia bisa bawa pulang. Jadi gue bisa langsung review saat itu, makanya videonya lumayan rame. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang iPhone XR, terutama untuk yang nanya perbandingan antara iPhone XR ini dengan iPhone X. Jadi kalau kalian perlu tahu bahwa iPhone X itu adalah iPhone dengan resolusi tertinggi saat itu di generasinya tahun lalu. Bahkan itu resolusinya lebih tinggi dibanding iPhone 8 Plus yang sudah Full HD. Nah, semenjak generasi iPhone XR, XS keluar di pasaran, iPhone X itu secara resmi ditarik di US setahu gue ya. Di beberapa negara masih keluar karena nggak semua negara udah launching iPhone XS. Dan recently gue baru lihat bahwa di iBox kalau nggak salah itu mereka lagi promo kemarin itu, kalau nggak salah iPhone XR ini, iPhone XR ini mereka jual di harga 12,8 juta, which is harganya udah mirip banget sama harga di US saat gue beli waktu itu ya. Pas launching itu kalau nggak salah ini harganya 15 jutaan. Menurut gue nggak make sense sih, kayak ini seharusnya dijual untuk kelas menengah, cuman harganya itu bahkan lebih mahal dibanding Android yang termahal saat ini, seperti misalnya Samsung Note 9 gitu ya. Menurut gue setelah pemakaian 3 bulan, gue nggak melihat ini sebagai iPhone yang kelas menengah gitu. Gue masih menganggap ini iPhone dengan spek yang tinggi banget. Dan kalau kalian bisa cek performance secara keseluruhan, gue lupa nama websitenya apa itu, dia bisa ngecek dari prosesor, dari RAM dan sebagainya yang secara teknikal gue nggak gitu paham. Peringkat iPhone XR ini waktu muncul di pasaran itu peringkat 3 terbaik untuk kelas smartphone. Bahkan itu lebih tinggi dibanding Android yang tertinggi saat itu, kalau nggak salah Huawei Mate 20 Pro. Jelas ini bagus banget soalnya prosesornya udah A12 Bionic, bukan salah satu sih, prosesor terbaik untuk smartphone saat ini. Jadi walaupun dari luar mungkin kelihatan kayak bezelnya lebih tebel lah, layarnya cuma satu, terus resolusi layarnya bahkan belum Full HD, tapi secara overall setelah 3 bulan pemakaian gue merasa ini bagus banget. Dan oh ya, menanggapi pertanyaan yang di awal tadi, bagusan mana iPhone X sama XR? Menurut gue tuh simple banget sih jawabannya sih, kayak gue bahkan gak akan berpikir untuk membeli X, apalagi dengan harganya yang masih lebih mahal ya. Jadi emang iPhone X itu masih lebih tinggi resolusinya, jadi kayak di atas Full HD resolusi layarnya. Dan gue juga bukan pertama kalinya menggunakan iPhone yang menggunakan smartphone yang resolusi di atas Full HD ya. Sebelumnya gue udah pakai LG G6, ini resolusinya udah Quad HD, jadi kayak udah di atas Full HD. Dan ini layar tajam banget. Ini smartphone pertama yang menurut gue layarnya tajam banget. Makanya gue beli LG, walaupun di pasaran Indonesia ini LG kurang terkenal ya. Nah, ketika gue berpindah ke iPhone XR ini, gue berpikir bahwa wah, ini pasti layarnya nggak bakal sebagus LG G6 gue tadi itu. Ternyata nggak juga. Ternyata setelah pemakaian cukup lama, gue malah sekarang beralih full ke iPhone XR gue ini, karena menurut gue secara warna tuh bagus banget, warnanya kayak keluar banget. Sedangkan kalau LG tuh warnanya kayak somehow agak sedikit redup, bukan redup sih, kayak warnanya kayak kurang vibrant gitu. Kalau pakai iPhone XR ini warnanya kayak keluar banget. Ini perlu diketahui masih LCD, bukan AMOLED seperti iPhone X atau iPhone XS ya. iPhone XS maksudnya. Memang kalau dilihat sekilas iPhone X sama iPhone XR itu layarnya jelas iPhone XS lebih tajam. Tapi kalau kalian benar-benar ngeliat, kayak diliatin gitu, kayak pixelnya satu persatu diliatin itu, iya jelas itu pasti kelihatan lebih tajam. Tapi kalau kalian nggak pernah membandingkan secara langsung, menurut gua kayak gini, ini tuh tajam banget sebenarnya. Ini udah tajam banget. Dan ini gue pakai sehari-hari untuk editing video, editing foto buat Instagram gue yang di JKT Delicacy itu. Ini semua gue lakukan di sini.
Mungkin untuk beberapa spek khusus yang kalian pengen cari seperti layar lebih tajam, terus kamera portrait yang mungkin lebih bagus, itu kalian bisa pilih iPhone X. Karena jelas iPhone X itu punya dua kamera di belakang. Kamera keduanya itu khusus buat kamera portrait. Jadi kalau kalian buka kameranya, terus kalian buka yang bagian portrait, kayak gini portrait nih di sini. Kayak gini portrait. Nah, setahu gua portrait yang ada di iPhone XR ini nggak bisa buat fokus ke objek bukan orang. Sedangkan kalau iPhone X itu bisa, karena memang dari segi hardware dia ada kelebihan kamera kedua. Kalau di sini nggak ada. Cuman secara setahu gue ya, secara lensa kamera single yang ini itu hasilnya lebih wide dibanding dengan iPhone X. Jadi iPhone X istilahnya lebih sempit gitu. Kalau iPhone XR ini lebih lebar hasil fotonya. Terus secara video juga menurut gue signifikan banget. Jadi kayak untuk HDR video di iPhone XR ini jauh lebih bagus, jadi kayak dia bisa mengurangi sinar masuk yang berlebih. Terus untuk shadownya jadi kayak lebih gimana istilahnya ya, kalau kalian suka editing foto, kalian pasti tahu kalau shadow yang terlalu gelap itu biasa nggak kelihatan detailnya. Sedangkan kalau di iPhone XR ini shadownya tuh agak dinaikin, jadi kayak kalian masih bisa lihat tekstur dari objek yang ada shadownya gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kalian berada di ruangan yang terlalu gelap, setidaknya shadownya sedikit terangkat, jadi kayak objeknya masih sedikit terlihat gitu. Sedangkan kalau di iPhone X mungkin lebih gelap hasilnya. Nah, untuk stabilizer juga setahu gua dari berbagai sumber yang gua lihat di internet, iPhone XR ini masih jauh lebih stabil dan bahkan salah satu kamera video terbaik di pasaran saat ini. iPhone X itu kalau nggak salah masih agak shake gitu kayak hasil videonya, sepengetahuan gue ya, karena waktu sebelum gue membeli ini gue sempat mencari perbandingan video dan hasil videonya iPhone X itu masih lebih shake gitu. Terus sebenarnya banyak yang memperbandingkan masalah 3D Touch. Jujur gue belum pernah pakai iPhone yang ada 3D Touch, karena sebelum gue pakai iPhone XR ini gue pakai iPhone 5s, which is belum ada 3D Touch-nya. Dan banyak yang bilang, nggak ada 3D Touch nih, nggak enak nih, soalnya nanti gue nggak bisa preview WhatsApp orang supaya nggak ke view gitu ya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan di iPhone XR ini, setahu gue udah di-update iOS 12-nya itu. Jadi kan kalau ada chat masuk, WhatsApp masuk lewat di screen depan ini masuk, dan kalau sudah di-unlock kayak gini, ini kan ada face unlock. Nah, ini kan sudah face unlock, nanti layarnya otomatis terbuka sendiri, nanti chatnya otomatis terbuka sendiri dan kalian bisa lihat chatnya seperti apa. Jadi kayak preview seperti di 3D Touch, cuma bedanya ini nggak usah di touch, jadi kayak udah muncul aja previewnya, dan itu belum detect sebagai view, jadi itu belum terlihat sebagai view chat gitu. Dan menurut gua banyak hal-hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu bermasalah, cuman karena di mindset orang, wah iPhone X itu lebih canggih, wah iPhone X lebih tajam hasil layarnya, kameranya ada 2. Padahal kenyataannya kalau kita mikir masalah hasil foto sendiri, sebenarnya ketajaman itu hanya ada di layar saja. Tapi kalau hasil foto kamera ketika dimasukkan ke dalam komputer dan ketika kita mau ngeprint, tetap hasilnya akan lebih bagus yang XR, karena emang teknologi kameranya udah lebih canggih gitu. Itu semua hanya masalah apa yang kalian lihat di layar sini, tapi hasil sesungguhnya itu lebih bagus di XR. Oh ya, sama ada satu kekecewaan gue sebenarnya sih. Jadi kabel iPhone gue, Lightning gue ini udah patah ujungnya. Gue nggak tahu gimana somehow bisa seringkih itu, kayak baru pakai 2 bulan udah patah. Jadi kabel Lightning gua bagian ujung besinya itu yang buat ujung colok sini itu patah, lepas dari kabelnya. Padahal itu original kabel. Sedangkan kabel-kabel gua yang sebelumnya yang dari iPhone 5s itu belum pernah rusak dulu, belum pernah patah. Jadi gua bingung sebenarnya sih kenapa. Terus untuk masalah hasil kamera, walaupun tadi gue udah jelasin panjang lebar, ada satu yang gue lupa jelasin. Kalau kalian tahu website di XOMark, jadi itu kayak website yang buat memberi penilaian untuk kamera dan video smartphone. Kalau kalian perlu tahu, ini X10R ini adalah
smartphone dengan single camera dengan skor terbaik saat ini, kalau nggak salah nilainya 103. Jadi kalau yang tertinggi itu kalau nggak salah 100 berapa belas ya, kalau gue nggak salah inget ya. Itu kalau nggak salah Huawei Mate 20 Pro. Sebelumnya itu kalau nggak salah Huawei P20 Pro, itu salah satu kamera terbaik di pasar juga. Cuman Huawei itu kelemahannya setahu gue di videonya nggak sebagus iPhone. Tapi kalau secara feature, ya memang kamera mereka lebih bagus gitu. Jadi bisa dibayangkan, bahkan hasil foto 10R ini masih lebih bagus dibandingkan Samsung Note series tertingginya saat ini ya. Itu kan bisa cek sendiri di XOMark, itu jadi kayak website yang memberi penilaian terhadap kamera smartphone, kayak kamera DSLR gitu. Oh iya, tadi yang lupa gue jelasin. Jadi tadi gue sempat jelasin tentang performance, itu istilahnya benchmark. Jadi kalau salah Antutu benchmark ya. Ini skornya tuh 300 ribuan. Saat itu waktu peluncurannya itu dia di peringkat ketiga smartphone terbaik performance-nya. Sedangkan di bawahnya tuh Huawei Mate 20 Pro. Jadi kalian bisa bayangin orang-orang menjelek-jelekan iPhone XR ini, padahal secara performance ini sangat baik, bahkan jauh di atas Android terbaik. Dan setelah 3 bulan, gue masih merasa ini bakalan bagus banget untuk sampai mungkin 5-6 tahun ke depan. Karena gue udah pernah pakai produk Apple sebelumnya, dari iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5S, terus produk iPad juga gue pernah, dan terakhir ini. Jadi ini bukan pertama kalinya gue pakai iPhone, dan so far gue selalu puas. Bahkan iPhone 5S gue itu udah dipakai dari tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi bayangin 2015 sampai sekarang udah 4 tahun. iPhone-nya sebenarnya belum rusak, hanya speakernya yang luar konslet kayaknya sempat kena air atau apa, gue lupa. Tapi secara overall performance-nya masih bagus banget. Cuman sekarang gue udah simpen dan gue pindah ini. Dan ya masih sampai saat ini masih banyak yang tanya better iPhone X atau iPhone XR. Jadi menurut gue itu pertanyaan yang simple banget. Kalau kalian mau lihat layarnya tajam banget, pilihlah iPhone X. Tapi kalau kalian mau butuh performance buat gaming, ya walaupun layarnya belum Full HD ya, cuman kalian perlu tahu bahwa ada yang bilang, oh ini layarnya kan belum Full HD, oh ini layarnya kan kayak setara dengan iPhone 4, oh ini resolusinya kan kayak iPhone 5. Kalian salah besar. Kalau kalian ngomongin resolusi iPhone XR ini sudah di atas resolusinya iPhone 5. Jadi iPhone 5 itu resolusinya kalau nggak salah 700 x 1000 pixel, segituan ya. Sedangkan ini udah 1100 x 1700 pixel. Secara resolusi ini udah jauh di atasnya. Nah kalau mau yang mungkin yang banyak orang selalu ngomong itu adalah density per pixel kalau nggak salah. Jadi tingkat ketajaman layarnya itu betul iPhone XR ini sama dengan iPhone 5S. Tingkat ketajaman layarnya ya gue bilang ya, bukan resolusinya. Kalau resolusinya jelas iPhone 5S dengan iPhone XR ini berbeda. iPhone 5S itu lebih kecil, ini lebih besar. Cuman kalau ini dibandingkan dengan smartphone yang Full HD sekalipun, menurut gue masih lebih bagus ini sih. Soalnya ini tuh walaupun pakai LCD, tapi LCD-nya itu ya mungkin kalian tahu kan Apple menamakan nih LCD Retina display karena ada alasannya. Selain karena warnanya bagus banget, dia itu LCD dengan layar tertajam yang ada di smartphone saat ini. Ya itu dulu. Kalau kalian ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tanyakan langsung di komen di bawah ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini, tolong di like, di share, dan di subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.